اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم على روح سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Yang saya hormati guru saya, orang tua saya, Buya Ahmad Sanjaya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lindungi guru kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umurnya. Dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberikan taufik dan hidayah oleh Allah untuk dapat membimbing kita semua. Begitu juga ada Buya Abdul Jalil Ibn Ahmad dan buya-buya yang lain, para muallim, ustaz-ustaz yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya, orang-orang tua saya. Saya mohon maaf, saya nggak sopan ini duduk di atas orang-orang tua semua. Tapi nanti salahnya sama Buya Ahmad, jangan saya. Buya Sanjaya yang buat saya atur ke sini. Tadi dimintakan oleh Buya Sanjaya untuk saya berbicara 2 jam. Boleh, tapi dengan satu syarat. Berapa bayarannya? Kalau Buya Sanjaya suruh saya 2 jam berbicara, dijamin saya bisa masuk surga, saya ngomong 2 jam. Kalau berani membayar saya, menjamin saya masuk surga, saya berbicara 2 jam. Kalau bayarnya cuma uang-uang, saya nggak perlu. Tapi dijamin dulu masuk surga, saya berbicara 2 jam. Boleh? Kalau nggak bisa, berarti setengah jam saja cukup. Alhamdulillah, Masya Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari Ahad yang begitu cerah. Dukung oleh Allah Subhanahu wa taala, cuaca yang sangat indah. Kita berkumpul pada hari ini, angin sejuk. Mudah-mudahan insya Allah ini semua adalah tanda ridhonya Allah Subhanahu wa taala atas perkumpulan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan perkumpulan ini menjadi perkumpulan yang nanti bisa membuat kita bangga di yaumil kiamah. Dan mudah-mudahan insya Allah dengan kita berkumpul pada hari ini, kita semua menjadi saudara karena Allah Subhanahu wa taala. Terlebih kita berada di Majlis Ahbabul Mustafa. Nabi SAW dulu pernah berkata, "Ashtaqtu ila ahbabi." Aku rindu dengan kekasihku. Kata sahabat, "Alasna ahbabak ya Rasulullah?" Bukankah kami ini adalah kekasihmu ya Rasulullah? Kata Nabi Muhammad, "Antum ashabi." Kalian adalah sahabatku. Kata Nabi Muhammad, "Ahbabi," kekasihku adalah orang-orang yang tidak pernah melihat aku, nggak pernah berjumpa dengan aku, akan tetapi mereka senantiasa merindukan aku, kata Rasulullah. Mudah-mudahan kita yang berada di Majelis Ahbabul Mustafa menjadi hakikatnya orang-orang yang menjadi Ahbabul Mustafa. Menjadi orang-orang yang betul-betul ahbab, disayang dan dikasihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, punca dari segala kehidupan kita itu adalah mencintai Nabi Muhammad. Tidak ada yang bisa kita banggakan di dunia, terlebih-lebih nanti di akhirat, kecuali kita mati membawa cinta kepada Rasulullah. Itulah yang bisa kita banggakan nanti di yaumil kiamat. Karena hakikatnya tak ada yang dapat menolong kita nanti di yaumil kiamat, bahkan di dunia sekalipun, melebihi jasanya Rasulullah yang dapat membantu kita di dunia maupun di akhirat. Oleh sebab itu, orang yang paling mengerti bagaimana jasanya Rasulullah adalah para sahabatnya Nabi Muhammad. Mereka mengerahkan harta mereka, mereka mengerahkan jiwa mereka, mereka mengerahkan keluarga mereka, mereka mengerahkan anak dan istri mereka, mereka kerahkan jiwa, diri mereka, darah mereka untuk semuanya diberikan kepada Nabi Muhammad. Kita sekarang berada di bulan Muharram, bulan yang biasa dijadikan momentum sebagai hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Biasanya orang kalau ingat bulan Muharram itu ingat hijrahnya Nabi. Walaupun sering saya katakan bahwasannya hijrah Nabi itu bukan di bulan Muharram. Hijrah Nabi itu di tanggal 27 Safar. Nabi bulan depan itu, bulan Safar, hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Kenapa bulan Muharram dijadikan momentum sebagai hijrahnya Nabi Muhammad? Karena Sayyidina Umar bin Al-Khattab ketika menjadi khalifah itu banyak surat-surat yang datang kepada beliau, bingung surat-surat yang berkaitan sebelum atau ketika Rasulullah masih berada di kota Makkah. Cara menentukannya adalah dengan ditentukannya kapan hijrahnya Nabi Muhammad. Karena kebetulan bulan Muharram adalah bulan pertama di dalam tahun hijriah, maka dijadikanlah momentum bulan Muharram tahun hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ingin kembali melihat bagaimana para sahabat yang tadi saya sebutkan adalah orang yang paling mengerti bagaimana jasanya Rasulullah. Kita, orang-orang yang gak hidup dengan Nabi Muhammad, bisa jadi kurang mengerti jasa Rasulullah. Makanya banyak di antara kita, jangankan menjalankan sunnah Nabi, sholawat sama Nabi pun berat. Lebih sering kita menghabiskan umur kita dengan hal-hal yang dibenci oleh Nabi dibandingkan kita melakukan hal-hal yang diridhoi oleh Nabi. Buktinya jelas, kita lebih banyak menyebut atau menyanyikan lagu-lagu yang tidak ada manfaatnya dibandingkan kita bersolawat kepada Nabi Muhammad. Kalaulah kita semua disuruh solawat sama Nabi, paling mentok kita cuma bisa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad atau Allahumma sholli alaih. Tapi kalau kita bandingkan dengan para ulama yang mereka menghafalkan sholawat, macam-macam sholawat, kita lebih menghafal lagu-lagu yang membawa kita kepada maksiat dibandingkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu sisi. Yang kedua, kita tidak hidup di zaman Nabi Muhammad, sehingga kita tidak dapat melihat langsung keindahan itu, keindahan yang Allah berikan, yang dinampakkan langsung dilihat oleh mata-mata para sahabat. Oleh sebab itu kata Nabi Muhammad, sahabat derajatnya sampai hanya kepada sahabat. Tapi orang-orang yang tidak melihat Rasulullah, tidak jumpa Nabi Muhammad, tapi dia bisa rindu sama Rasulullah, itu bukan lagi sahabat, ahbab, kekasih kata Nabi Muhammad. Karena apa? Tingkatannya lebih berat. Kalau saya cinta sama Buya Sanjaya, mudah untuk saya karena saya lihat langsung Buya Sanjaya. Saya lihat akhlaknya, saya lihat kepribadiannya, mudah untuk saya mencintai beliau. Tapi kalau ada orang di Jawa sana atau orang mungkin di Inggris sana, di Australia sana, yang nggak kenal Buya Sanjaya, nggak pernah jumpa Buya Sanjaya, bisa cinta sama Buya Sanjaya, itu agak lebih sulit. Begitulah tingkat kesulitan kita mencintai Nabi Muhammad. Tapi hanya orang-orang yang terpilihlah yang dapat mencintai Rasulullah. Oleh sebab itu, kita perlu, memang kita nggak hidup di zamannya Rasulullah, kita tidak jadi sahabat. Dan saya sering katakan, kita malah khawatir kalaulah kita yang dibangkitkan oleh Allah dilahirkan menjadi sahabat, na'udzubillah min dzalik, model-model imannya kayak kita,
Iman kayak kita ini disuruh sholat aja berat. Iman kayak kita ini jogetnya di depan TikTok terus, jogetnya di depan HP terus. Iman kayak kita ini mau ibadah berat, takutnya kalau dibangkitkan oleh Allah, dilahirkan kita sebagai generasinya yang hidup di zaman Nabi Muhammad, takutnya bukan sebagai penolong Rasulullah, tapi justru malah penolong kafir Quraisy. Makanya terkadang ada rasa kecemburuan dalam hati saya. Ya Allah, nikmat betul lah sahabat itu. Hidupnya sama Nabi, makannya sama Nabi, matinya pun sama Nabi, semuanya sama Nabi. Tapi kadang saya pikir, kalau saya hidup di zaman dulu dengan iman saya yang begini, bisa jadi saya bukan hidup sama Nabi, saya yang memusuhi Nabi. Makanya Allah sudah mentakdirkan sesuatu hal yang baik untuk kita terima semua. Tapi kita orang-orang yang nggak hidup di zaman Rasulullah, kita harus banyak belajar bagaimana para sahabat menjaga Rasulullah. Karena minta maaf, Rasulullah diutus oleh Allah sebagai Nabi yang paling sempurna, sekalipun Allah tetap memberikan orang-orang yang mendukung Rasulullah sehingga sampailah Islam sampai kepada sedempuan. Mereka adalah keluarga Nabi. Mereka adalah para sahabat Nabi. Oleh sebab itu, ketika hijrah Rasulullah, kita bisa mengambil satu pelajaran. Ada satu keluarga yang mana keluarga ini habis semuanya diberikan untuk Nabi Muhammad. Keluarganya Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ketika para sahabat sudah hijrah kepada kota Madinah, Sayyidina Umar sudah berangkat, Sayyidina Utsman sudah berangkat, yang lain-lain sudah berangkat. Sayyidina Abu Bakar datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bolehkah aku berangkat ke kota Madinah juga ya Rasulullah?" Kata Nabi Muhammad, "Tunggu dulu wahai Abu Bakar." Pulang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, nyampe ke rumah dalam keadaan berlinang air matanya. Bukan berlinang karena nggak dibolehin hijrah, akan tetapi seakan-akan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq punya perasaan, punya firasat, oh ini berarti mungkin aku yang diperintah oleh Allah untuk menemani Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi Muhammad menunggu perintah hijrah daripada Allah. Setelah datang perintah tersebut, datanglah Rasulullah malam-malam ketok rumah Abu Bakar As-Siddiq. Diketok pintu Nabi, lihat bagaimana sahabatnya. Mereka, cara Nabi mengetok pintu saja mereka sudah kenal. Jadi mereka para sahabat ini kenal Nabi itu luar dalam. Cara Rasulullah ketok pintu saja, Sayyidina Abu Bakar bilang kepada anaknya yang bernama Asma, "Asma, itu Rasulullah." Padahal belum dibuka pintunya. Kata Abu Bakar, "Ada apa Nabi Muhammad tengah-tengah malam datang ke rumah kita? Ini nggak biasa Rasulullah datang tengah malam ke rumah orang." Akhirnya dibuka, dipersilahkan masuk oleh Sayyidina Abu Bakar. Kata Nabi Muhammad, "Ya Abu Bakar, perintah hijrah sudah datang." Apa kata Sayyidina Abu Bakar? "As-sohbah ya Rasulullah." "As-sohbah ya Rasulullah." Kata Sayyidina Abu Bakar, "Aku yang jadi temanmu ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "As-sohbah ya Abu Bakar." Engkau yang menemani aku wahai Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar yang sebelumnya sudah menangis, di malam itu menangis sejadi-jadinya. Sampai dikatakan oleh Siti Asma dalam hadis, beliau mengatakan, "Demi Allah, belum pernah aku melihat ada orang menangis. Menangisnya itu yang terlalu berlebihan karena bukan ditimpa musibah, akan tetapi menangis saking bahagia." Padahal Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini tahu bahwasanya yang paling diincar untuk jadi target pembunuhan adalah Rasulullah. Maka orang-orang yang menemani Rasulullah juga menjadi ancaman. Tapi lihat bagaimana dia nggak peduli mau dibunuh, mau diapapun. Yang penting aku bisa nemenin Nabi Muhammad. Akhirnya bersiap-siaplah Rasulullah. Bersiaplah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Lalu Sayyidina Abu Bakar panggil dua anaknya. Yang pertama namanya Abdullah bin Abu Bakar, Abdurrahman bin Abu Bakar. Yang kedua namanya Asma binti Abu Bakar. Dua-duanya dapat tugas daripada Abu Bakar, bahwasanya mereka juga harus menjaga Nabi Muhammad. Lihat, bukan hanya bapaknya saja yang melindungi Rasulullah, anak pun diperintahkan untuk melindungi Nabi Muhammad.
Akhirnya setelah dibagi tugas masing-masing, berangkatlah Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq keluar dari kota Mekah. Ketika keluar daripada kota Mekah, itu berjalan Nabi Muhammad dikejar oleh seorang namanya Surakah bin Malik. Surakah bin Malik ini dulu orang-orang kafir sebelum Nabi Muhammad keluar, dia bilang, ayo kita buat sayembara. Siapa di antara kalian yang bisa membunuh Muhammad, kita akan berikan diah untuk 1 kepala dan 2 diah kalau dapat kepalanya Abu Bakar juga sekalian. Diah itu 100 ekor unta. Bu, 1 ekor unta itu kalau dikali-kali sekarang kurang lebih mahal daripada sapi. Sapi itu kalau kita kurban 14-15 juta. Sapi Arab itu lebih gemuk, untanya Arab lebih gemuk, harganya mungkin 18, 19, 20 juta kali 100. Banyak. Banyak. 1 kepala dihadiahi 2 miliar, 2 kepala 4, kayak mendadak gitu Bu. Minta maaf, dikasih uang 4 miliar, ada tetangga kita disuruh bunuh, pikir-pikir juga nih bunuh apa terima uang ini? Duit nih 4 miliar, ini siapa mau ngasih 4 miliar? Semuanya terima. Akhirnya Surakah bin Malik keluar dari kota Mekah cari Nabi Muhammad. Arahnya dia dapati arahnya jalannya Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tahu Bu? Saya panggil ibu aja ya, bapak-bapaknya sikit kan soalnya ibunya yang ramai. Tahu Bu? Perjalanan dari kota Mekah menuju kota Madinah itu normalnya 1 hari, walaupun naik unta. Kalau sekarang kan cuma 4 jam, naik mobil kencang-kencang, apalagi sekarang udah ada kereta cepat, 3 jam sampai. Tapi perjalanan naik unta sekalipun 1 hari itu sudah insya Allah udah capek, udah cepat. Paling lambat anggaplah 2 hari. Tadi saya katakan 27 Safar Nabi Muhammad keluar dari kota Mekah, tanggal 8 Rabiul Awal Nabi Muhammad sampai ke Kuba. Ke daerah namanya Kuba yang sekarang dibangun masjid. Kalau yang sudah pernah pergi haji dan umroh, insya Allah tahu di mana masjid Kuba. Yang belum pernah pergi, insya Allah pergi haji. Yang belum ada rezeki untuk pergi haji, insya Allah Allah kasih rezeki, mudah-mudahan insya Allah pergi haji. Mudah-mudahan yang hadir semua ini hajinya sama Buya Sanjaya semuanya, dibawa sama Buya Sanjaya. Repot Buya banyak ini loh. Siap-siap ini ibu-ibu pula yang lebih banyak. Kita banyak bapak-bapak kadang-kadang repot, apalagi ibu-ibunya lebih banyak. Siap-siap. Alah, lihat. Kalau kita hitung 27 Safar, berarti 27, 28, 29, anggaplah 30, 4 hari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 12 hari. Tanggal 12 Rabiul Awal Nabi Muhammad sampai ke kota Madinah. Karena 4 hari di Kuba Rasulullah buat masjid Kuba. 12 tambah 4, 16 hari total perjalanan Nabi Muhammad daripada kota Mekah menuju kota Madinah yang normalnya cuma 1 hari. Kenapa? Karena Rasulullah harus keluar dari kota Mekah dan mengambil jalan untuk menuju kota Madinah di jalan yang tidak biasa dilalui oleh orang-orang kafir Quraisy. Jadi Nabi Muhammad itu jalan belok kanan naik gunung, dari gunung turun lagi pinggir pantai, belok kiri naik lagi ke gunung, turun lagi pinggir pantai. Capek Rasulullah istirahat di Gua Thur 3 hari. Selama 3 hari Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar itu masuk ke dalam Gua Thur. Selama 3 hari Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar di Gua Thur, ketika sampai di Gua Thur, itu guanya itu nggak pernah ada penghuninya. Sayyidina Abu Bakar ketika itu bilang Nabi kepada Rasulullah, ya Rasulullah jangan dulu engkau masuk, biar saya dulu yang masuk. Biar saya pastikan ada binatang-binatang atau tidak yang di dalam itu. Masuklah Sayyidina Abu Bakar, dinampakkan di dalam Gua Thur itu banyak lubang-lubang. Lubang itu adalah lubang binatang dan paling banyak adalah lubang tempat keluarnya ular. Ularnya padang pasir Bu, nggak sama kayak ular-ular sawah kita di sini. Ular padang pasir itu kalau nonton film National Geography atau film-film yang tentang binatang-binatang itu pemburu binatang, itu ularnya sekali patok, sedikit saja dia kena mati gitu. Jadi Sayyidina Abu Bakar masuk, ketika itu ada nampak lubang-lubang. Bajunya Sayyidina Abu Bakar nggak bawa baju banyak, cuma 1 yang di pakaian dia. Dikoyak 1, tempel.
Masih ada lubang, tempel. Masih ada lubang, tempel. Sampai habis baju Sayyidina Abu Bakar cuman ada cukup untuk nutup aurat dari pusat sampai lutut. Yang lainnya dipotong, dibelah-belah, dikoyak-koyak untuk nutup lubang. Itu pun masih ada satu lubang yang belum tertutup. Akhirnya kata Sayyidina Abu Bakar, oh ya udah tinggal satu lubang. Rasulullah silahkan kau masuk. Masuk Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar gak bilang sama Nabi Muhammad masih ada satu lubang yang belum ditutup. Akhirnya istirahat Rasulullah di pahanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Lubangnya itu ditutup pakai jempolnya Sayyidina Abu Bakar. Jadi sambil tidur Rasulullah, jempolnya Abu Bakar itu dipanjangkan ke kakinya itu dipanjangkan, ditutupkanlah jempolnya Sayyidina Abu Bakar untuk nutup lubang. Subhanallah, ketika Rasulullah tidur, ada ular datang dari lubang itu, matok sekali kaki Sayyidina Abu Bakar. Potong. Gak bergerak Sayyidina Abu Bakar. Gak mau Rasulullah bangun. Dipatok 2 kali. Gak bangun juga. Dipatok 3 kali, sudah gak kuat, bengkak kakinya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Gak sanggup untuk nahan air mata, kaki tetap gak digerakkan, air matanya tiba-tiba jatuh, kena ke pipi Nabi Muhammad. Rasulullah, ada pipi, ada air basah, bangun. Kenapa engkau nangis wahai Abu Bakar? Ngelihat kakinya sudah gemeteran, Rasulullah lihat kakinya Abu Bakar sudah dalam keadaan bengkak, dipatok ular 3 kali. Kalau kita belum sekali dipatok udah lari dulu. Ini 3 kali dipatok, bukan karena untuk, cuman takut Rasulullah bangun. Cuman takut Nabi Muhammad terbangun, dia tahan kaki dia dipatok ular 3 kali. Guru saya, Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib, ketika cerita masalah ini, kata guru saya, itu ular bukan mau nyakitin Abu Bakar. Ular itu bukan mau membunuh Abu Bakar, tapi ular itu paksa keluar pengen lihat wajah Nabi Muhammad. Kapan-kapan lagi Rasulullah mau singgah ke Gua Thur? Bu, kapan Nabi Muhammad bisa singgah di Gua Thur kalau bukan itu kesempatan itu? Sehingga ada kesempatan, ular tahu Nabi Muhammad mau datang, ular tahu. Karena sifat binatang ini lebih peka dibandingkan manusia kepada Nabi Muhammad. Tahu. Dikatakan di zaman dahulu, unta yang ada di kota Madinah, itu kalau dibawa sama pemiliknya keluar dari kota Madinah menuju kemana pemiliknya bertuju, itu jalannya lambat. Kalau pas keluar kota Madinah, jalannya lambat, malas-malasan itu unta. Tapi kalau sudah arah pulang, balik misalnya mau ke kota Madinah, larinya lebih cepat daripada kuda mungkin sekalipun. Kenapa? Rindu mau jumpa Nabi Muhammad lagi. Unta saja tahu bagaimana rindu kepada Rasulullah. Makanya tadi ular, kata guru saya, itu sebenarnya bukan mau melukai Nabi Muhammad, bukan mau melukai Abu Bakar, tapi udah dipatok sekali, nggak punya juga perasaan. Ya dipatok 2 kali, belum juga perasaan, 3 kali dipatok supaya bisa lihat wajah Nabi Muhammad. Setelah dapat lihat wajah Nabi Muhammad, keluar itu ular, nggak diapa-apain, balik lagi, nggak dilukai, karena cuma tujuannya lihat wajah Rasulullah. Akhirnya gemetaran itu Sayyidina Abu Bakar, diambil oleh Rasulullah, ludahnya Nabi Muhammad diletakkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kakinya hilang itu penyakit. Bengkaknya langsung kempes, seakan-akan Sayyidina Abu Bakar tidak pernah dipatok oleh ular. Lalu Sayyidina Abu Bakar perintahkan kepada 2 anaknya. Yang pertama laki-laki namanya Abdurrahman, yang kedua seorang wanita namanya Asma. Abdurrahman bin Abu Bakar diperintahkan oleh Rasulullah setiap malam duduk sama orang-orang Quraisy untuk jadi mata-mata apa yang diomongkan oleh orang-orang Quraisy. Sampaikan kepada Abu Bakar As-Siddiq dan Rasulullah di Gua Thur apa pembicaraan orang-orang Quraisy di malam hari, sehingga Rasulullah bisa tahu kapan Rasulullah bergerak atau Rasulullah harus masih diam di Gua Thur.
Yang kedua, Asma binti Abu Bakar diperintahkan oleh Nabi Muhammad untuk memberikan makan kepada Rasulullah dan Abu Bakar selama 3 hari berada di Gua Thur. Bu, tahu bagaimana tingginya Gua Thur? Saya, alhamdulillah 2 kali sudah naik ke Gua Thur. Saya sudah 2 kali naik ke Gua Thur. Jadi saya berbicara ini melalui pengalaman. Ketika saya naik ke Gua Thur, perjalanan itu saya ambil perjalanannya itu di malam hari, jam 2 malam. Karena target saya 3 jam nyampe, sampai di atas itu waktu subuh, sholat subuh di Gua Thur. Ketika saya jalan, Bu, semangat nih, nampaknya tuh pendek. Kecil, jalan. Mendaki. Memanglah anak muda loyo nih, Bu. Baru sampai setengah, udah minta maaf, ampun. Saya bilang sama kawan-kawan, kalian mau lanjut lah, saya mau mati, udah nggak sanggup lagi mau naik ke atas. Akhirnya saya istirahat sebentar di pertengahan Gua Thur. Saya udah putuskan saya mau turun. Ketika saya turun, Bu, baru saya melangkah untuk turun, ada nenek-nenek, badannya gemuk, umurnya tua. Kalau saya lihat dari bajunya, itu pakaiannya pakaian orang-orang Turki. Orang-orang Turki itu punya khas kalau dia pergi haji atau umroh, bajunya warna abu-abu yang kayak coklat krem gitu. Dia pakai tongkat, badannya gemuk, nenek-nenek, dia naik ke Gua Thur dari bawah sampai atas. Saya yang mau turun bilang, mati aku kalah sama nenek-nenek. Nggak ada cerita, naik lagi. Masa kalah sama nenek-nenek? Kalau kalahnya sama anak muda, oke, saya nggak masalah. Ini kalah sama nenek-nenek, ya harga diri, Bu. Ini harga diri. Akhirnya saya putuskan, saya tetap naik ke atas. Sampailah di Gua Thur 4:30. Berangkat jam 2, nyampe 4:30. Saya sholat subuh, alhamdulillah baca maulid di Gua Thur dan segala macamnya. Perjalanan 2,5 jam naik ke atas, turun karena memang melandai ke bawah, cuma 1 jam. Total naik pergi pulang pergi 3,5 jam. Tahu, Bu, saya sempat pernah bilang, ini mungkin yang pertama dan yang terakhir. Ampun saya naik ke Gua Thur. Tapi yang kedua kali saya datang lagi ke sana, teringin lagi. Ada kawan pula minta tolong temenin, ya udah saya berangkat lagi. Dan yang saya katakan ini juga yang pertama dan yang terakhir. Ini yang kedua dan yang terakhir. Oke, tobat lah. Tahu nggak, Bu? Siti Asma binti Abu Bakar itu diperintahkan oleh bapaknya Abu Bakar As-Siddiq untuk setiap hari ngantar makanan. Kenapa Siti Asma yang dipilih? Karena kalau laki-laki yang membawa makanan, orang-orang Quraisy akan curiga, ini pasti ngantar makanan untuk Nabi Muhammad. Maka akan diikuti oleh orang-orang kafir, akan menangkap Rasulullah. Tapi tahu, yang dipilih adalah Siti Asma. Tahu bagaimana kondisi Siti Asma ketika itu? Pertama, seorang wanita. Bukan hanya seorang wanita, ketika itu beliau sedang mengandung hamil, usia kandungannya 8 bulan. Pak, kita nggak bakal tahu, Pak, gimana beratnya wanita itu ngandung 8 bulan. Tinggal nunggu sebulan lagi brojol, kita nggak akan tahu. Berat itu, wanita setiap bulannya mereka bawa anak kita. Makanya, Pak, memang ini juga pengalaman pribadi. Ketika saya menemani istri saya melahirkan, itu di dalam kepala saya, dan saya rasa pun kalau ada di antara kita yang menemani istri kita melahirkan, itu pasti berpikir, besok nggak akan lagi lah mau selingkuh. Melihat bagaimana perjuangan istri, nah, sayang kali aku sama istri, nggak akan lagi aku mau selingkuh. Besok lain cerita lagi. Udah lahir, ya udah lain cerita lagi. 1 hari saja. Siti Asma binti Abu Bakar, seorang wanita, 3 hari turut-turut naik dari kota Makkah menuju Gua Thur dalam kondisi hamil 8 bulan. Untuk apa mereka itu semua? Mereka melakukan itu semua untuk menjaga Nabi Muhammad. Mereka lakukan itu semua, mereka serahkan. Mereka nggak peduli mau kandung. Kalau kita coba minta maaf, Bu, minta maaf. Kita punya anak gadis, apa enggak anak gadis lah. Kita punya anak sedang hamil, naik tangga aja kayak nggak boleh, nggak, kita nggak kasih. Naik tangga sering-sering nggak boleh. Ini dia nggak peduli, naik gunung.
Yang dulu perjalanannya itu nggak sama dengan perjalanan yang kalau saya naik sekarang cuma 3,5 jam, bisa jadi dulu 2 kali lipat. Sayyidina Siti Asma itu harus muter-muter sana sini mengecoh orang-orang kafir. Tapi dia nggak peduli, mau anakku keguguran, mau akunya nggak selamat, yang penting Nabi Muhammad selamat. Oleh sebab itu lihat bagaimana jasanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Bukan hanya dirinya beliau, anak-anaknya semuanya dikerahkan oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk melindungi Nabi Muhammad. Sampailah Rasulullah sampai ke kota Madinah dengan selamat, disambut oleh orang-orang Ansor, disambut oleh orang-orang Muhajirin yang sudah sampai duluan ke kota Madinah. Oleh sebab itu, Bu, kenapa mereka mati-matian berjuang untuk Nabi Muhammad? Karena mereka tahu hidup mati mereka yang bisa menolong adalah Nabi Muhammad. Tapi na'udzubillah min dzalik, kita sebagai umat Nabi Muhammad bukannya justru malah menolong Rasulullah, tapi kita malah menghina Nabi Muhammad. Dulu orang-orang kafir, kalau Rasulullah itu lewat, mereka melempari Rasulullah dengan batu. Kita umat Nabi Muhammad sekarang ini setiap hari melempari wajah Rasulullah dengan dosa kita. Nabi Muhammad pernah mengatakan, hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Hidupku baik untuk kalian, matiku pun baik untuk kalian. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kalau hidupmu kami nggak ragu lagi, memang semuanya hidupmu adalah kebaikan untuk kami. Tapi kalau matimu ya Rasulullah, gimana caranya matimu itu baik untuk kami ya Rasulullah? Apa kata Nabi Muhammad? Tu'radu a'malukum. Amal kalian itu setiap kali kalian beramal akan diangkat oleh Allah. Kalau aku dapati amal kalian amal baik, kita semua yang beramal, sholat kita, puasa kita, haji kita, sedekah kita, apapun amal kita kepada Allah, itu Allah akan angkat. Ya Muhammad, nih amalnya umatmu. Kata Rasulullah, kalau aku dapati amal kalian amal yang baik, maka aku akan bersyukur kepada Allah. Hamdulillah. Tapi kalau aku melihat amal kalian adalah amal yang buruk, aku memohon kepada Allah, aku beristighfar kepada Allah. Sudah di dalam hidup Nabi Muhammad setiap malam, hidupnya Rasulullah bermunajat kepada Allah. Tahu apa munajatnya Nabi Muhammad kepada Allah setiap malam? Sampai dikatakan oleh Siti Aisyah, Rasulullah itu bengkak kakinya berdiri bermunajat kepada Allah. Tahu Nabi Muhammad selalu mengulang-ulang ayat, in tu'adzibhum fa innahum ibadur wa in taghfir lahum fa innaka ghafurur rahim. In tu'adzibhum fa innahum ibadur wa in taghfir lahum fa innaka ghafurur rahim. Itu ayat diulang-ulang oleh Allah, oleh Nabi Muhammad, diulang-ulang. Artinya apa? In tu'adzibhum, ya Allah, kalau engkau azab umatku ya Allah, mereka itu adalah hambamu ya Allah. Tapi kalau engkau ampuni dosa-dosanya mereka ya Allah, engkau ampuni kesalahan mereka ya Allah, engkau adalah Zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Diulang oleh Nabi Muhammad, dibaca terus sampai bengkak kakinya Nabi Muhammad. Untuk apa? Supaya Allah mau mengampuni dosa kita. Sampai-sampai Allah nggak tega melihat kaki Rasulullah udah bengkak, bahkan berdarah-darah, bermunajat kepada Allah, bukan untuk kepentingan dirinya, tapi untuk kepentingan umatnya. Ditutus oleh Allah malaikat Jibril, bilang sama Muhammad, wahai Jibril, inni lan nusi'aka fihim abada. Bilang sama Muhammad, kami tidak akan kecewakan Muhammad dengan umatnya selama-lamanya. Diminta oleh Rasulullah, kalau bisa tidak ada satupun hambanya umatnya Rasulullah yang masuk ke dalam api neraka, semuanya ditunggu oleh Nabi Muhammad nanti masuk ke dalam surga. Sahabat tanya, ya Rasulullah bilang, ini antadirukum fi yaumil qiyamah. Aku tunggu kalian nanti di yaumil qiyamah, kata Rasulullah. Kata sahabat, di mana engkau akan tunggu kami ya Rasulullah? Kata Rasulullah, aku tunggu kalian di padang mahsyar. Ketika kita dibangkitkan oleh Allah dari kubur kita, semuanya kita akan dikumpulkan di padang mahsyar. Kata Nabi Muhammad, kalian akan jumpai di padang mahsyar. Kata sahabat, kalau kami nggak jumpa engkau di padang mahsyar ya Rasulullah, aku tunggu kalian di yaumil mizan.
Ketika kalian ditimbang, aku akan tunggu. Aku yang akan menjadi saksi kepada Allah Subhanahu wa taala atas amal kalian. Kalau kami nggak jumpa engkau di yaumil mizan, aku tunggu kalian di surat. Aku tunggu kalian di surat. Kalau kalian jatuh, aku akan angkat kalian, jangan sampai kalian jatuh. Kalau kami nggak jumpa lagi di surat ya Rasulullah, kata para sahabat, aku tunggu kalian di Telaga Kautsar. Kata sahabat, kalau nggak ada di Telaga Kautsar, aku nggak akan pergi dari Telaga Kautsar sampai semua umatku masuk ke dalam surga. Begitulah pengorbanan Rasulullah untuk umatnya. Oleh sebab itu, Bu, coba bagaimana perasaan kita ketika kita melakukan satu hal yang buruk, fitnahnya kita, ghibahnya kita, dustanya kita, maksiatnya kita, zinanya kita, tinggalkan sholatnya kita, tidak berpuasanya kita, semuanya itu ditampakkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Kira-kira apa perasaannya Rasulullah? Kita sebagai orang tua di dunia dapat telepon dari polisi, Bu, anak ibu ketangkap sama polisi karena sedang pakai sabu-sabu. Perasaan kita sebagai orang tua apa? Malu anak kita ditangkap oleh polisi. Apa kata masyarakat di sekitar? Coba kita bayangkan bagaimana perasaannya Nabi Muhammad. Rasulullah itu bangga betul sama umatnya, dibanggakan di hadapan para nabi-nabi yang lain, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Lut, dan semua nabi. Rasulullah bangga kepada umatnya, kepada di depan hadapan para nabi lain. Tapi coba, gara-gara kita bermaksiat, gara-gara kita membuat hal yang dibenci oleh Allah, bukannya justru membanggakan Nabi Muhammad, kita lempar wajah Rasulullah dengan dosa-dosa kita. Kira-kira lebih kejam siapa? Orang kafir Quraisy atau kita yang banyak bermaksiat? Orang kafir Quraisy minta maaf, dia karena nggak beriman sama Nabi Muhammad, makanya dia tega lempar Rasulullah. Dia nggak percaya sama Rasulullah, makanya dia berani untuk menyiksa Rasulullah. Tapi kita sudah beriman kepada Allah, kita sudah beriman kepada Nabi Muhammad, kita masih tega mengotori wajahnya Rasulullah. Oleh sebab itu, Bu, siapa di antara kita yang nggak bermaksiat? Semuanya kita pasti bermaksiat. Siapa di antara kita yang nggak pernah berbuat dosa? Semuanya kita pasti berbuat dosa. Tapi kata Rasulullah, kullukum khatta'un wa kullukum khatta'in wa kullukum khatta'un wa khairu khatta'in at-tawwabun. Semua kalian adalah orang yang berbuat salah. Nggak mungkin manusia nggak buat salah. Tapi sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah yang senantiasa bertaubat kepada Allah. Bulan Muharram ini dijadikan momentum sebagai hijrahnya Nabi Muhammad, yang menunjukkan ketika di kota Mekah Rasulullah berada di dalam keadaan siksaan, dalam keadaan tertindas, dalam keadaan disiksa oleh orang-orang Quraisy. Ketika hijrah ke kota Madinah, Rasulullah membangun kehidupan yang baru. Sampailah hidupnya Rasulullah dan para sahabat, selamat Rasulullah dan para sahabat, sampai kita pun mendapatkan iman, mencicipi iman tersebut. Maka kita jadikan ini bulan hijrah ini, bulan Muharram ini sebagai momentum untuk kita yang pertama sekali, sebelum kita mulai beramal kepada Allah, sebelum kita melaksanakan sunnah kepada Nabi Muhammad, yang pertama kali yang harus kita lakukan adalah tumbuhkan dulu cinta kita kepada Rasulullah. Kalau sudah kita tumbuhkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad, demi Allah, mau ibadah apapun semuanya tenang. Dulu ada satu orang wanita, ketika Rasulullah SAW berperang, peperangan tersebut dimenangi oleh Rasulullah dan para sahabat, tapi banyak korban yang meninggal. Rasulullah ketika itu pulang balik ke kota Madinah, ada satu keluarga yang meninggal semuanya dari kalangan laki-lakinya. Rasulullah memerintahkan salah seorang sahabat, sampaikan kepada seorang wanita, namanya kalau tidak salah Hindun, sampaikan kepada Hindun binti Fulana,
bilang sama Hindun, suaminya, ayahnya, anaknya, kakaknya, adiknya meninggal semua. Disampaikan oleh sahabat, ya Bu Hindun, suamimu meninggal ketika peperangan barusan. Apa kata Hindun? Rasulullah bagaimana? Kata sahabat ini, bukan hanya suamimu, anakmu pun mati tadi ketika di peperangan syahid. Hindun bilang, Rasulullah gimana? Nggak dijawab bagaimana Rasulullah, dibilang lagi, ayahmu pun mati tadi, syahid. Ditanya lagi sama Hindun, Rasulullah gimana? Udah mulai naik darah, Rasulullah gimana? Abangmu juga mati, adikmu juga mati. Yang aku tanya, Rasulullah gimana? Demi Allah, mau suamiku mati, anakku mati, ayahku mati, semuanya mati. Asalkan Rasulullah selamat, semuanya tidak ada artinya bagimu. Kata sahabat itu, Rasulullah alhamdulillah selamat sehat walafiat. Kata Hindun, kullu musibatin ba'dak jalal ya Rasulullah. Semua musibah bagiku, semuanya ringan, asalkan musibah itu tidak menimpa kepada dirimu ya Rasulullah. Ini perasaannya seorang wanita. Kenapa? Karena sudah mentok cintanya semuanya untuk Rasulullah. Makanya Bu, Pak, mulai yang selama ini kita belum kenal siapa Nabi Muhammad, ayo kita kenalan sama Rasulullah. Yang mungkin cuma kita tahunya nama Nabi Muhammad, sholawat sama Muhammad. Ayo kita lebih tanam lagi, lebih kenal lagi sama Rasulullah. Coba koran-koran, novel-novel, sinetron-sinetron, ku menangis itu semuanya dibuang semua. Kita gantikan sedikit demi sedikit, masukkan sirah-sirah Nabi Muhammad. Masukkan sejarah-sejarahnya Rasulullah. Masukkan pengetahuan kita tentang Nabi Muhammad. Cobalah bagaimana dosanya kita. Rasulullah dan para sahabat mati-matian berjuang untuk kita supaya sujud tenang di akhirat, di akhir zaman. Tapi kita minta maaf, nama mereka pun kita nggak kenal. Mereka mati-matian, Bu, berperang. Bukannya sahabat Nabi, keluarga Nabi habis dibunuh. Al-Hasan, cucunya Rasulullah, diracun, mati mengenaskan. Sampai saking dikatakan racun yang masuk kepada Sayyidina Hasan itu saking parahnya, keluar usus daripada mulutnya. 4 hari Sayyidina Hasan merasakan sakit, gak mati-mati ketika masuk dalam racun. Al-Husain, kepalanya dipanggal, dibawa dijadikan bola dari kepada Karbala sampai ke Mesir sana. Semuanya, bukan hanya sahabat, keluarganya Nabi habis dibantai. Coba bagaimana kejamnya kita. Bukannya malah kita menghargai mereka, nama mereka kita nggak kenal. Yang mana mereka berjuang supaya kita hidup sekarang ini nggak merasakan lagi apa yang mereka rasakan. Oleh sebab itu, Bu, Pak, cukuplah kita lalai daripada Rasulullah. Cukuplah kita lupa sama Nabi Muhammad. Cukuplah kita jauh daripada Rasulullah. Ini masa-masanya sebelum kita dicabut nyawa kita oleh Allah. Tahu apa yang ditanya oleh Allah nanti? Tahu apa yang ditanya oleh Munkar Nakir ketika kita berada di kubur? Man nabiyuka? Siapa nabi dia? Jangan pikir, Bu, oh nanti kan gampang, udah dikasih tahu sama Ustaz, man rabbuka, man nabiyuka, man kita buka, bawa contekan aja. Di kubur bawa contekan, nanti tanya tinggal jawab. Nggak laku, Bu. Contekan kita, kopean kita nggak laku. Bahkan nanti malaikat akan bertanya secara khusus. Semua kita yang masuk ke dalam kubur akan ditampakkan oleh malaikat ibarat fotonya Rasulullah, gambarnya Nabi Muhammad. Malaikat akan bertanya, apa yang kalian saksikan kepada orang ini? Siapa ini orang? Beruntunglah orang-orang yang sudah kenal sama Nabi Muhammad. Beruntunglah orang-orang yang ketika di dunia sebelum dia mati, dia pernah melihat Rasulullah. Gak dia lihat secara yaqظah, tapi dia pernah melihat secara mimpi kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga ketika dinampakkan oleh malaikat, dia sudah pernah bermimpi kepada Nabi Muhammad,
mahabbah, rasa cintanya penuh kepada Rasulullah, dengan mudah dia mengatakan dia adalah nabiku, dia adalah ruhku, dia adalah penuntunku, dia adalah idolaku, dia adalah segala-galanya bagiku. Tapi yang nggak kenal sama Nabi Muhammad, apa yang mau dijawab nanti di depan malaikat nanti munkar dan nakir? Oleh sebab itu Bu, kembali kita kenali Rasulullah. Tidak bisa duduknya saya di hari ini atau di kesempatan yang singkat ini membuat semua kita memahami Rasulullah, kecuali ketika kita pulang, kita ambil inisiatif untuk kita dekat sama Nabi Muhammad, cinta sama Nabi Muhammad, sayang sama Nabi Muhammad, dan mudah-mudahan dengan hal tersebut kita dapat berjumpa dengan Nabi Muhammad. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin banyak di antara kita yang tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah. Mungkin banyak di antara kita, mata kita tidak pernah melihat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan insya Allah dikaruniakan oleh Allah kita bisa berjumpa Rasulullah. Kita bisa bermimpi kepada Nabi Muhammad. Kita bisa memandang wajah Rasulullah di dalam mimpi-mimpi kita. Dan mudah-mudahan sebagaimana janjinya Nabi Muhammad, orang-orang yang pernah bermimpi Rasulullah, man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqadha. Barang siapa yang melihat aku di dalam mimpinya, maka dia akan melihat aku nanti secara nyata. Ulama mengatakan paling terlambatnya seseorang yang pernah mimpi Nabi Muhammad, dia pasti akan melihat Rasulullah dalam keadaan nyata. Paling terlambatnya adalah ketika orang tersebut berada dalam keadaan sakaratul maut. Ketika orang sakaratul maut dia pernah bermimpi Rasulullah, maka insya Allah Rasulullah yang akan mentalkinkan dia untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oleh sebab itu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita tutup acara kita, kita memohon kepada Allah, kita meminta kepada Allah, kita tadahkan tangan kita kepada Allah. Mata kita yang tidak pantas untuk memandang kepada wajah mulia tersebut, mudah-mudahan dihapuskan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mata kita pantas untuk memandang wajah Nabi Muhammad, sehingga mata kita pantas untuk memandang wajah Rasulullah. Pantas wajah kita, mata kita memandang wajah Rasulullah. Dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita dikaruniakan oleh Allah datang Nabi Muhammad ke dalam mimpi kita. Datang Nabi Muhammad menjumpai kita dalam keadaan secara nyata. Mudah-mudahan kita bersama Rasulullah di kuburnya kita. Mudah-mudahan kita bersama Rasulullah di padang mahsyar nanti. Amin. Mudah-mudahan kita bersama Rasulullah di yaumil mizan. Mudah-mudahan kita bersama Rasulullah di siratal mustaqim. Mudah-mudahan kita bersama Rasulullah di surga yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala banyak dosa-dosa kita, mudah-mudahan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkat majlis yang kita hadir pada malam hari ini di Ahbabul Mustafa, mudah-mudahan berkat majlis ini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak keluar kita daripada tempat ini melainkan Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosa kita. Segala kesalahan-kesalahan kita telah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan kita, kesalahan istri kita, kesalahan suami kita, kesalahan anak kita, kesalahan orang tua kita, dosa-dosa mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bertaubat kepada Allah. Bertaubat kepada Allah. Bertaubat kepada Allah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita. Yang kotor hatinya dibersihkan dan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penuh noda hatinya, yang penuh dendam, penuh dengki, penuh iri, penuh hasud kepada setiap muslim, bahkan yang non muslim sekalipun, mudah-mudahan dihilangkan sifat-sifat tersebut dalam hati kita semua. Dan mudah-mudahan kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan berkat kita mengingat Nabi Muhammad, dengan berkat kita duduk di majlis Ahbabul Mustafa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat segala musibah yang ada di tengah-tengah kita. Segala penyakit, segala virus, segala wabah, segala hal-hal yang mengganggu kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang berhak menurunkan musibahnya dan hanya Allah lah yang berhak untuk mengangkat musibahnya daripada kita. Yang sakit di antara kita, mudah-mudahan kita mohon kepada Allah diberikan kesembuhan oleh Allah.
Yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah. Yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah. Orang-orang tua kita yang telah mendahului kita, mudah-mudahan insya Allah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin dulu orang tua kita ya Allah banyak melakukan hal-hal yang dosa, yang haram, mengambil rezeki yang haram hanya untuk membesarkan kami ya Allah. Ya Allah, maafkanlah kesalahan mereka ya Allah. Tidak mereka lakukan hal tersebut dengan sengaja kepadamu ya Allah, kan tetapi keterpaksaan mereka ya Allah untuk membesarkan kami dan melindungi kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa mereka ya Allah. Kami tak sanggup ya Allah, anak-anaknya, kami sebagai anak-anaknya ketika di dunia dan nanti di akhirat dalam keadaan masuk ke dalam surga, tapi melihat orang tua kami masuk ke dalam api neraka ya Allah. Kumpulkan kami bersama-sama nanti di surga ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, mudahkan rezeki kami ya Allah. Banyak di antara kami yang sulit rezekinya di masa-masa ini, Allah mudahkan rezeki mereka ya Allah. Rezeki yang sekiranya dapat membawa kami lebih taat kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Banyak di antara mereka yang belum Engkau datangkan sama sekali rezekinya ya Allah, dekatkan rezeki mereka ya Allah. Yang jauh rezekinya dekatkan ya Allah. Yang jauh rezekinya dekatkan ya Allah. Ada di antara kami ya Allah yang mengharapkan rezekinya Engkau turunkan daripada langit, turunkan rezeki kami ya Allah. Ada di antara kami yang mengharapkan rezeki kami itu Engkau keluarkan daripada bumi ini, keluarkan rezeki kami ya Allah. Ada di antara kami yang masih meliputi hal-hal yang haram, rezeki kami ya Allah halalkan dan berkahi ya Allah. Ada di antara kami yang masih merasa kurang dengan rezeki kami ya Allah, cukupkan dan banyakkan rezeki kami ya Allah. Ya Allah, mudahkan rezeki kami ya Allah. Mudahkan rezeki kami ya Allah, agar kami dapat pergi kepada haji Baitullah, agar kami dapat mengunjungi rumahmu di Ka'bah ya Allah, agar kami dapat berziarah kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Dengan rezeki tersebut kami dapat berziarah kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Allah, karuniakanlah kami dapat berjumpa dengan Nabi Muhammad. Jumpai kami kepada Rasulullah ya Allah. Jumpai kami kepada Rasulullah. Tak tahu lagi bagaimana hinanya kami ya Allah kalau kami tidak bersama Nabi Muhammad nanti di yaumil qiyamah. Rabi'atul Adawiyah, seorang wanita, meminta kepadamu ya Allah, dia lebih baik masuk ke dalam api neraka dibandingkan masuk ke dalam surga yang tidak ada di dalamnya Nabi Muhammad. Kami juga ingin memohon permintaan yang sama ya Rasulullah, masukkan kami ke dalam api, ke dalam surga ya Allah. Kami tak kuat menanggung api neraka-Mu ya Allah. Panas matahari kami tak sanggup menahannya, apalagi panasnya matahari-Mu nanti di yaumil qiyamah ya Allah. Apalagi panasnya api neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Harapan kami Engkau matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. 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 Matikan kami ya Allah dalam hati kami cinta kepadamu ya Allah, cinta kepada Nabi-Mu ya Allah, cinta kepada keluarganya ya Allah, cinta kepada sahabat-sahabatnya ya Allah, cinta kepada orang-orang yang Kau cintai ya Allah, cinta kepada orang-orang yang Kau ridhai ya Allah. Keluarkan daripada hati kami ya Allah mencintai orang-orang yang Kau benci ya Allah. Keluarkan daripada hati kami ya Allah cinta kepada orang-orang yang Kau laknat ya Allah. Keluarkan daripada hati kami ya Allah cinta kepada orang-orang yang Kau murkai ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Para wanita nanti akan ditunggu oleh Sayyidah Fatimah Zahra. Para wanita akan ditunggu oleh Sayyidah Fatimah Zahra, pemimpin penghulu para wanita nanti di yaumil qiyamah. Jadikanlah wanita-wanita kami menjadi barisannya Sayyidah Fatimah Zahra. Jadikanlah wanita-wanita kami adalah pemimpin pembarisan daripada Sayyidah Fatimah Zahra. Jangan keluarkan mereka daripada golongannya Sayyidah Fatimah Zahra ya Allah. Tanamkan hati mereka kecintaan kepada Sayyidah Fatimah Zahra ya Allah. Wanita termulia yang Engkau telah ciptakan ya Allah. Wanita terindah yang telah Engkau lahirkan ya Allah.
kami tak berjumpa dengannya di dunia, jumpakan kami di akhirat ya Allah. Kami semua ya Allah, tidak Engkau berikan karunia kepada kami, tidak Engkau berikan kesempatan untuk kami hidup bersama Nabi Muhammad ya Allah. Di dunia kami tidak hidup bersama beliau, jangan sampai di akhirat pun kami tak bersama beliau ya Allah. Ya Allah, Nabi Muhammad nanti akan memimpin kami dengan bendera yang bertuliskan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadikanlah kami orang-orang yang membawa bendera tersebut ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang menonton bendera tersebut ya Allah. Jadikanlah kami adalah orang-orang yang berada di barisan bendera La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, banyak di antara kami yang punya keinginan mati dalam keadaan sujud, kabulkan doa kami ya Allah. Banyak di antara kami yang ingin mati dalam keadaan kami sedang melakukan ibadah haji ya Allah, kabulkan doa kami ya Allah. Banyak di antara kami yang menginginkan agar mati ketika berziarah kepada Nabi-Mu ya Allah, kabulkan doa kami ya Allah. Jangan Engkau cabut nyawa kami dalam keadaan kami sedang bermaksiat kepadamu ya Allah. Jangan sekali-kali Engkau cabut nyawa kami dalam keadaan kami sedang berbuat dosa kepadamu ya Allah. Jangan sekali-kali Engkau mencabut nyawa kami dalam keadaan kami sedang lalai kepadamu ya Allah. Jadikanlah mati kami mati yang baik, mati kami mati yang mudah. Mudahkanlah kami mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di akhir hayat kami ya Allah. Jadikanlah akhir hayat kami ucapan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadikanlah ucapan kami yang terakhir di hayat kami ya Allah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kabulkan doa kami ya Allah. Kabulkan doa kami ya Allah. Engkau telah menjanjikan kepada kami bahwasanya kalau kami meminta kepadamu, memohon kepadamu, Engkau akan kabulkan doa-doa kami ya Allah. Hari ini kami memohon, hari ini kami menagih daripada janji-janjimu ya Allah. Engkau bukanlah zat yang maha mengingkari janji ya Allah. Kabulkan doa kami ya Allah. Kabulkan doa kami ya Allah. Kabulkan doa-doa kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, jaga majlis ini ya Allah. Jaga majlis Ahbabul Mustafa ini ya Allah. Jaga orang-orang yang ikut andil dalam majlis ini ya Allah. Kabulkan hajat-hajat mereka yang menyelenggarakan acara ini ya Allah, yang berusaha keras di dalam terlaksananya acara ini ya Allah. Mereka semua punya hajat ya Allah. Kabulkan hajat mereka ya Allah. Semua yang hadir pada hari ini, mereka punya hajat pada diri mereka masing-masing ya Allah. Ada di antara mereka yang punya hutang, lunaskan hutang mereka. Dan semua di antara mereka punya hajat, kabulkan segala hajat-hajat mereka ya Allah. Hajat dunia mereka mudahkan ya Allah. Hajat akhirat mereka Engkau barengi dengan ampunan dan maghfirah daripadamu ya Allah. Amin, 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 amin ya Rabbal Alamin. Allahumma ja'al hadha jama'ana jama'al marhumah wa la tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah wa la syukiya wa la mahrumah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arham umat Sayyidina Muhammad. Allahumma hafaz umat Sayyidina Muhammad. Allahumma ansur umat Sayyidina Muhammad. Allahumma sallim umat Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li umat Sayyidina Muhammad. Allahumma farij an umat Sayyidina Muhammad. Bihaqqi Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ij'alna min khiyari ummati Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami sebaik-baik umat Nabi Muhammad ya Allah. Jadikanlah kami sebaik-baik umat Nabi Muhammad ya Allah. Jadikanlah kami sebaik-baik umat Nabi Muhammad ya Allah. Umat yang dapat membanggakan Nabi Muhammad ya Allah. Umat yang tidak buat malu kepada Nabi Muhammad ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum saya tutup, kita sama-sama perbaharui iman kita, tauhid kita, ucapan kalimat dua syahadat kita. Saya ucapkan dua kalimat syahadat, nanti setelah itu diikuti. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.